produksi. Kan kita mempunyai beberapa macam persediaan, yaitu persediaan bahan baku atau barang mentahnya, kemudian persediaan barang setengah jadi atau yang barang masih dalam proses, kemudian yang ketiga baru produk jadi. Nah, sedangkan untuk membuat laporan produksi, kita bisa menghitung total biaya dari tarif biaya per unit itu dengan mengalikannya dengan jumlah barang yang selesai. Nah, pertanyaannya gimana dengan yang barang setengah jadi? Kalau barang mentah atau bahan baku itu nggak usah difikirkan karena memang itu masih belum diproduksi. Nah, pertanyaannya jika dia barangnya setengah jadi, itu kan sudah melalui proses produksi, apa nggak perlu dihitung? Kita masih tetap harus menghitung. Itulah gunanya kita harus menghitung unit ekuivalennya. Nah, apa sih unit ekuivalen itu? Unit ekuivalen itu adalah unit yang selesai dan dapat diproduksi dalam suatu periode berdasarkan sumber daya yang digunakan dalam periode tersebut untuk menyelesaikan produk jadi. Nah, jika terdapat sejumlah X unit produk selesai dan X unit dalam proses atau produk dalam prosesnya sejumlah X unit, maka seluruh unit tersebut setara dengan berapa unit produk selesai. Kita harus menghitungnya. Itulah nanti yang akan disebut unit ekuivalen. Nah, untuk itu kita memerlukan yang namanya tingkat penyelesaian yang didapatkan oleh unit tersebut. Jika dia produk selesai, kita sudah bisa menebak atau sudah bisa menghitung, iya ini produk yang selesai. Tapi ketika kita menghadapi produk dalam proses, kita nggak bisa menganggap dia produk yang selesai karena dia belum selesai. Tapi kita juga tidak bisa menyebut dia bukan produk maksudnya bukan produk yang belum diproduksi karena dia sudah setengah jadi. Oleh karena itu kita membutuhkan yang namanya prosentase atau kita harus menghitung tingkat penyelesaian yang didapat oleh unit atau oleh produk dalam proses tersebut. Nggak enak produk dalam proses, barang dalam proses. Kalau modul dia menyebutnya produk dalam proses. Kalau saya lebih enak barang dalam proses. Oke, jadi untuk unit ekuivalen itu adalah unit produk dikalikan tingkat penyelesaian. Ini untuk menghitung yang barang dalam prosesnya. Nah, untuk itu kita akan mempelajari bagaimana cara menghitungnya. Atau kita baca dulu mana yang disebut unit selesai dan mana yang disebut barang dalam proses akhir. Nah, di sini kita mempunyai unit dalam proses awal 0 atau kita tidak ada unit dalam proses awal. Untuk unit selesai kita memiliki 1000. Nah, untuk barang dalam proses akhir kita ada 600 dengan biaya produksi total 11.500 rupiah. Nah, di sini untuk barang dalam proses akhir dia ada tingkat penyelesaian 25%. Nah, dengan tingkat penyelesaian tersebut kita bisa menghitung dari 600 unit barang dalam proses akhir itu berapakah yang selesai. Nah, itulah nanti yang akan dijumlahkan dengan unit selesai menjadi unit ekuivalen yang digunakan sebagai dasar perhitungan biaya total produksi. Atau di bawahnya ada contoh lagi, untuk memproduksi 1 unit produk itu dibutuhkan biaya bahan sejumlah 4 kilo. Sedangkan untuk tenaga kerja langsung kita membutuhkan 3 jam kerja langsung dan untuk biaya overhead kita butuhkan 12 jam mesin. Nah, ketika akhir periode terdapat barang dalam proses akhir sejumlah 100 unit dengan pemakaian bahan sejumlah
320 kg. Kemudian untuk jam kerja langsung telah digunakan 150 jam. Dan untuk jam mesinnya sudah digunakan 600 jam mesin. Nah, bagaimana kita menghitung unit yang selesai dari barang dalam proses sejumlah 100 unit tersebut? Kita bisa hitung untuk tiap jenis biayanya. Nah, bagaimana caranya? Kita harus mencari tingkat penyelesaiannya dulu. Karena di situ sudah tersedia berapa yang telah digunakan, baik itu bahan baku, tenaga kerja langsung maupun overheadnya, kita bisa menghitung prosentasenya dengan cara yang sudah saya jelaskan sebelumnya bagaimana cara membuat prosentase untuk suatu biaya. Di situ bahan baku sejumlah 320 kg dibagi dengan 400 kg. Jadi, bahan baku atau persentase dari unit barang dalam proses itu berdasarkan bahan bakunya, tingkat penyelesaiannya sejumlah 80%. Dari mana 400 kg? Jika dia unit yang telah selesai, maka pasti bahan yang digunakan adalah 400 kg. 4 kg bahan baku yang pasti dibutuhkan untuk satu unit produk, sedangkan barang dalam proses akhir ada sejumlah 100 unit. Sehingga jika normal atau jika produk itu selesai, maka ada 400 kg bahan yang terpakai. Sehingga jika bahan itu hanya terpakai 320 kg, maka prosentase barang atau unit selesai berdasarkan dengan bahan baku itu hanya 80%. Dari sini ada yang ditanyakan? Kenapa tenang sekali ya hari ini? Oke. Begitu juga seterusnya untuk tenaga kerja langsung sama overhead pabrik. Caranya hampir sama, bukan hampir sama, memang sama. Sehingga didapat 50% tingkat penyelesaian untuk barang dalam proses akhir berdasarkan tenaga kerja langsung dan 50% berdasarkan biaya overhead pabrik. Untuk selanjutnya dalam pembuatan laporan biaya produksi, itu kita akan mengenal yang namanya biaya konversi. Jangan bingung di sini karena biaya konversi itu merupakan biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead. Jadi dalam laporan produksi itu akan ada dua macam biaya yang tersaji, yaitu biaya bahan baku dan biaya konversi. Itu nanti untuk menghitung unit ekuivalen dan biaya produksi untuk masing-masing jenis biaya. Nah, untuk selanjutnya kita nggak hanya akan berhenti pada penentuan tingkat penyelesaian dari barang dalam proses itu. Setelah kita mendapatkan berapa persen tingkat penyelesaian barang dalam proses itu, kita butuhkan untuk menghitung dari persentase tersebut berapa unit dari barang dalam proses yang bisa diakui menjadi barang jadi. Katakan di sini kita mempunyai biaya bahan baku sejumlah 78.975.000. Untuk biaya tenaga kerja langsung kita ada 63 juta dan biaya overhead pabrik kita ada 59.400.000. Nah, kita di sini juga memiliki unit yang selesai dan ditransfer ke gudang ya. Atau bahkan jika nanti ada 2 departemen atau lebih dari 1 departemen, dia ditransfer ke departemen lain, itu sejumlah 50.000 unit. Jadi 50.000 unit ini barang yang selesai diproduksi. Selain barang yang selesai diproduksi, dia juga ada barang dalam proses akhir dengan 100% bahan baku dan 2/3 biaya konversi. Sudah saya ingatkan tadi, nanti kita akan sering menemui yang namanya biaya konversi. Biaya konversi ini adalah biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Nah, barang dalam proses akhir dengan tingkat penyelesaian berbeda-beda dari tiap jenis biaya itu ada 15.000 unit.
Sehingga unit total yang ditransfer, baik itu unit selesai maupun barang dalam proses akhir, dia ada 65.000 unit. Biaya konversi itu bukan biaya tenaga kerja langsung plus BOP, tapi kita seperti ini. Dalam produksi, kita akan mengenal yang namanya dua macam biaya bahan baku dan biaya konversi. Biaya konversi ini terdiri dari biaya tenaga kerja langsung dan biaya BOP, bukan biaya tenaga kerja langsung ditambah BOP. Gitu. Kenapa kita menyebutnya sebagai biaya konversi? Oke, sama-sama. Kenapa kita menyebutnya sebagai biaya konversi? Karena jika dia bahan baku, biaya bahan baku tersebut akan langsung diolah atau langsung diolah menjadi sebuah produk. Sedangkan untuk tenaga kerja ataupun jasa-jasa yang dipakai untuk melakukan proses produksi, kita nggak bisa mengubahnya secara langsung ke produk jadi tersebut. Kita nggak akan tahu, oh ya ini tenaga kerja ini, oh ya ini jasa ini, kita nggak akan tahu tersebut. Oleh karena itu kita membutuhkan atau kita mengkonversi atau mengkonvert, istilahnya apa ya, seperti mengubah ya, seperti mengubah dari tenaga kerja ini, dari jasa-jasa yang digunakan ini ke produk jadi tersebut. Sehingga biaya konversi itu merupakan di sini terdiri dari tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Oke, saya lanjutkan. Sehingga dari unit total 65.000 unit ini, unit ekuivalen yang berdasarkan komponen sumber daya produk itu akan dihitung sebagai berikut. Untuk biaya bahan baku, unit ekuivalennya itu adalah 50.000 dari unit selesai ditambah dengan prosentasenya 100%, karena di sini tingkat penyelesaian bahan bakunya dia 100%, dikalikan berapa jumlah barang dalam prosesnya. Dari 15.000 ini, 100% dari 15.000 tetap 15.000, sehingga unit ekuivalen untuk bahan baku, biaya bahan baku, dia ada 65.000 unit ekuivalen. Sedangkan bagaimana dengan biaya tenaga kerja langsung dan BOP atau biaya konversinya, dia 50.000 pasti akan selalu diikutkan. Ingat, unit yang selesai ditambah berapa jumlah dari prosentase barang dalam proses akhir tiap biaya. 50.000 ditambah 2/3 dari 15.000, yaitu 10.000, sehingga untuk biaya konversi unit ekuivalennya adalah 60.000 unit. Nah, bagaimana untuk menghitung biaya per unitnya? Itu adalah total biaya untuk masing-masing jenis biaya dibagi dengan unit ekuivalennya. Sehingga untuk biaya bahan baku kita mendapatkan 78.975.000 dibagi 65.000. Kita dapatkan 1.215 rupiah untuk tiap unit ekuivalen. Sedangkan untuk biaya tenaga kerja, kita ada 63 juta dibagi 60.000 unit ekuivalen, sehingga kita dapatkan 1.050 per unit ekuivalen. Ini tarif untuk tiap unitnya. Sedangkan untuk biaya overhead pabrik, dia ada 59.400.000 dibagi dengan unit ekuivalennya 60.000. Bisa dilihat di sini baik BTK maupun BOP, dia unit ekuivalennya sama karena mereka sama-sama biaya konversi. Kecuali jika dijelaskan lain, yaitu ketika biaya tenaga kerja itu sekian persen, biaya overhead pabrik sekian persen. Oh ya, selamat bisa masuk. Ya. Sehingga biaya per unit untuk biaya overhead pabrik itu adalah 990 per unit ekuivalen.